Halo teman-teman semuanya, hai apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, ya video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Dan beberapa dari teman-teman di sini akan mengalami perubahan di beberapa hari ke depan ya. Ada yang bikin emosi kamu melonjak ya, ada yang bikin kamu kesel nanti belakangan ini kamu juga udah ngerasain panas ya, capek hati, capek pikiran. Awas hati-hati ya teman-teman, ini bisa membuat kamu juga kehilangan orang-orang yang kamu sayang. Jangan marah ya, jangan marah. Sekali lagi jangan marah. Karena energi kamu di sini kerasa lagi kesel banget dengan seseorang yang selama ini sering dibantu sama kamu, selama ini sering deket sama kamu, tetapi orang tersebut berkhianat sama kamu ya. Ini kemungkinan adalah orang-orang yang dekat sama kamu ya. Dan tahan ya, jangan marah-marah, jangan ngelabrak ya. Slow aja, slow, sabar ya. Sabar, perhatikan dari jauh, tapi perhatikannya jangan sambil bergumam kebencian karena nanti akan menimbulkan prahara yang kurang baik buat kamu di masa depan. Nanti kamu akan kehilangan banyak teman, kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, kehilangan orang-orang yang kamu percayai. Orang-orang yang dekat sama kamu ini memang semuanya belum tentu benar, belum tentu jujur, belum tentu tulus memiliki perasaan yang sama seperti kamu terhadap mereka. Tetapi bukan berarti kamu harus mengeksekusi semuanya karena nanti kamu juga yang akan merasakan penderitaan. Jadi teman-teman tetap sabar, tetap jaga jarak aja, kurangi ngomong-ngomong negatifnya ya. Karena mungkin juga dari hasil kamu sering bersama dengan orang-orang yang dekat sama kamu ini membicarakan saudara, kejelekan saudara, kekurangan saudara, sehingga pada akhirnya kamu beberapa hari ke depan ini akan merasakan semacam kayak karma ya guys ya, karma buruk ya, mau dibersihkan lah gitu kamu dari ucapan-ucapan yang kurang baik yang pernah kamu omongin ya bersama dengan orang-orang yang kumpul-kumpul sama kamu, dan ini akan kamu kayak kena dampak ya dari ucapan kamu ini, dan kamu akan ngerasain juga kamu di posisinya orang yang sudah kamu omongin. Jadi hati-hati nih teman-teman, stop. Jangan teruskan lagi kebiasaan untuk membicarakan keburukan saudara ya, teman, udah stop aja. Karena boleh jadi pada saat kamu sedang tidak bersama dengan circlemu, temanmu, saudaramu yang biasa tempat kamu ngobrol, nongki-nongki, pada akhirnya nanti kamu yang akan dibicarakan kejelekannya oleh mereka. Meskipun mungkin saja kamu di sini tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ada aja kekurangan nanti yang akan dibicarakan oleh mereka. Kita lihat lagi ya, energi kamu dalam 3 hari ke depan ini akan seperti apa. Knight of Swords, oke, emosi ya, lagi melonjak, lagi berada di pokoknya lagi menggebu-gebu banget ya. Emang kamu juga akan mengetahui ya nanti beberapa saat habis selesai ini dibacakan, atau mungkin sekarang sudah lagi berjalan ya, kamu ngerasain, kamu mengetahui ada orang yang dekat sama kamu membicarakan tentang kekurangan kamu, padahal selama ini kamu sudah cukup baik kepada dia, kepada mereka. Tetapi pada saat kamu jauh dari mereka, sedang pergi jauh dari mereka, mereka membicarakan kekurangan yang ada pada diri kamu. Jadi stop ya, jangan terlalu diambil pusing. Ini kamu lagi ada nanti pengen marah sekali, dan itu nanti akan bikin semuanya jadi takut sama kamu. Tapi yakin aku sih kayaknya kamu bakal eksekusi orang-orang itu semua ya. Kamu akan bertindak kepada mereka, tapi nanti setelahnya ya, setelahnya kamu jangan pernah mengeluh karena nanti banyak yang kelihatan ya busuknya, manipulatifnya mereka. Tapi nanti kamu jadi nggak punya orang yang bisa kamu percaya. Artinya kamu akan
mulai menjauh dan mulai akan selalu kemana-mana, ngapain ngapain aja itu pasti bakal sendirian. Kenapa? Bukan karena kamu dijauhi ya, karena di sini justru kamu yang berlari menjauh, bukan karena, apa ya, kayak kamu tahu, keburukan mereka, terus kamu ngelabrak, terus kamu ngejauh mereka, bukan. Tapi memang, aku rasanya melihat ya, energi kamu di Knight of Swords di sini adalah sosok orang yang pintar, pintar sekali kamu itu ya. Dan kamu juga energi, kamu juga emang gampang banget menyerap hawa-hawa yang buruk ya, yang bakal terjadi sama kamu tuh kamu gampang banget ngerasain. Makanya kamu tuh suka tahu duluan kalau ada apa-apa yang akan terjadi sama temen kamu, sama mereka ke kamu. Jadi di sini waspada. Jangan sampai karena kamu udah tahu duluan, ngerasa begini duluan, terus kamu langsung yang ngelabrak gitu orang itu, ya mungkin emang nggak salah sih, cuma nanti kamunya aja, jadi kebiasaan sama siapapun, nggak bisa menahan emosi, nggak bisa menahan diri untuk tidak marah. Jadi sebaiknya jangan dibiasakan, kalau kamu sudah tahu ya cukup tahu aja. Mending nggak usah deh, dijauhin aja ya, jauhi aja, nggak perlu kamu, harus tahu dia siapa kamu, harus takut sama kamu, nggak usah ya, karena semesta akan memperlihatkan gitu ya, energi kamu tuh seperti apa tuh Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka-mereka yang cuman manipulatif sama kamu ya, yang nggak jujur, yang nggak tulus sama kamu, itu akan terbuka, akan terlihat semuanya. Jadi lebih baik mendingan diem aja, karena walaupun emang gretek hati kamu yakin itu benar mereka jahat, tapi janganlah eksekusi, karena nanti akibatnya kamu jadi sering kebiasaan. Memang kamu di sini nggak takut dijauhi, nggak takut ya, kehilangan, teman, kehilangan siapa gitu, tapi nanti jadi terbiasa terbiasa untuk selalu bersikap kayak mudah marah ya, mudah merespon dengan emosi. Mending nggak usah, nantinya yang ada kamu nyesel. Kamu kan tipenya nyeselan kalau udah ngelakuin sesuatu, mending nggak usah, udah deh, nggak akan kalah. Nih aku kasih tahu kamu, kamu tuh nggak bisa ditaklukin, nggak bakalan kalah sama siapapun orang yang mau ngituin kamu, baik keluarga, sahabat, sekalipun pasangan kamu nggak bisa bikin kamu ini, apa ya, kayak menderita, bikin kamu gagal dalam mencapai sesuatu, nggak bisa, karena energi kamu memang kuat banget dan kamu juga orangnya pantang menyerah dan kamu mikirnya selalu positif ya. Emang kamu ini emosional banget, tapi juga kamu kalau mikir bener, omongan kamu tuh kalau yang diomongin tuh bener semua, apa yang kamu bicarakan itu selalu bener, datangnya dari hati ya. Kamu tuh juga perasa orangnya, jadi gampang banget ya menarik hal-hal negatif yang ada ya di dalam bisikan hati orang-orang yang deket sama kamu. Ya segitu pekanya kamu, tetapi juga hal itu akan salah jika kalau kamu mudah sekali merespon dengan marah gitu. Lebih baik udah nggak perlu kamu ngelabrak, nggak perlu kamu bilang to the point, "Eh, kamu sebenarnya jahat ya sama aku, kok ngerasain banget loh hati aku keingetan kamu terus." Jangan seperti itu ya guys, kebiasaan marah, kebiasaan. Walaupun kamu selalu menang di sini, kamu tuh nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Tapi udahnya kamu selalu menangis, udahnya kamu selalu lelah batin sendiri gitu. Ya mending nggak usah deh, ya mending kamu diem aja, terus lakukan kegiatan yang, positif yang bisa memberikan energi yang lebih baik lagi buat kamu. Mendingan kamu ngejaga energi kamu agar tidak habis, agar tidak tersedot oleh orang-orang yang punya, apa ya tuh, vampir energi ya, yang bisa menyerap menyerap energi-energi kebaikan yang kamu miliki, justru nanti kamu yang nanti lemah jadinya ya, karena kamu nanti nggak punya kekuatan untuk melindungi diri kamu, karena nanti kamu merasa kayak selalu kalah dengan dia. Tapi di sini yang aku lihat di tiga kartu ini menggambarkan bahwa kamu ini nggak bisa dikalahkan dan nggak bisa nyerahan orangnya, nggak bisa nyerahan, emosinya terlalu barbar,
Tapi itu juga sih yang bikin kamu ini menawan, mempesona, banyak yang suka, banyak yang kagum, banyak yang takut, banyak yang nggak berani sama kamu. Tetapi kebiasaan marah kamu ini bikin orang-orang ini jadi menjauh, ya. Jadi menjauh, tapi kamu sih kayaknya enak-enak aja, mendingan sendiri ya daripada banyak orang, karena ternyata kamu orangnya kan baik, banyak memberi, banyak membantu, ngapain juga gitu ya, nantinya udahnya kamu nggak diinget jasanya, nggak diinget kebaikannya, ya lebih baik kamu sendirian gitu ya. Bukan berarti kamu kalah kok, kamu nggak pernah kalah, dimanapun kamu berada kamu tidak pernah kalah ya. Sekalipun itu kamu melawan gaib, kamu nggak pernah kalah. Aku bukannya bikin kamu GR ya, tapi itu yang terpancar di 3 kartu ini. Di sini kamu punya kekuatan, kamu sebagai pemilik dari Pluto tersebut ya, dimana memang kamu adalah beberapa orang yang tertarik hatinya untuk menonton video ini ya, punya energi besar, yaitu kamu gampang marah, gampang emosian karena kamu mungkin juga banyak khodamnya ya. Bukan berarti orang orang yang suka marah itu negatif ya, orang yang suka marah itu kasar dan jelek, tidak. Justru orang-orang ini punya pikiran yang bagus, pikiran yang dewasa, cuman mungkin kebiasaan-kebiasaan aja yang nggak bisa nahan gitu ya, untuk marah gitu. Harusnya harusnya memang di kamu harus banyak berpuasa sih ya, supaya bisa meredam energi yang kuat itu yang ada di kamu, yang suka membuat kamu pengen marah-marah aja kalau setiap ketahuan ya dari orang-orang yang pingin memanipulasi kamu. Dan gini, kalau kamu kan orang yang punya banyak khodam ya, kalau aku lihat ya, karena energi marah-marah aja pasti khodamnya banyak nih. Serius rata-rata ya, bukan karena dia ini kehidupan dari didikan orang tuanya jelek, bukan. Kebanyakan yang aku lihat dari klien-klienku itu kebanyakan orang-orang yang sebenarnya dari kecil udah rajin banget puasa ya, dari kecil itu udah dibimbing dengan hal-hal spiritual, orang tuanya bukan orang tua biasa, walaupun mungkin hidupnya di desa sederhana, tapi mereka seperti menitipkan sebuah kekuatan, tapi bukan gaib, cuman cara-cara hidup aja yang membuat kamu, yang menjadikan kamu sosok yang kuat dan mandiri dan tegas dan juga gampang menjadi seorang pemimpin. Namun, kamu sering hancur karena emosimu, dan kamu bukan dihancurkan oleh temanmu, tapi oleh emosimu, dan udahnya kamu tuh selalu sedih gitu loh. Perasa kamu tuh, mending kamu gak usah marah kalau kamu udah hanya nyeselan ya. Kamu udah bagus gitu menjaga diri kamu dengan kekuatan kamu sendiri, tapi kamu suka nyeselan, bikin kamu jadi males, nantinya move on susah, kepikiran melulu, jadi kamu nanti yang ngemis-ngemis kepada orang yang sudah kamu tinggalin, yang udah kamu jahatin, yang udah kamu labrak itu ya. Mending nggak usah nyesel gitu. Kalau kamu udah marah ya udah diemin, jaga jarak, jaga wibawamu gitu loh ya, jangan sedihan, jangan minta maaf dulu, nggak usah, biarin aja, memang itu udah apa ya, udah harus terjadi ya, kamu punya seperti punya takdir untuk seperti itu, tapi kamu harus belajar mengendalikan diri ya sekarang-sekarang ini. Dan aku ngerasa kayak kamu juga sekarang udah banyak mikir nih, perasaan sekarang kok gue gini amat ya, nggak tegaan. Dulu mah kalau marah-marah aja sih, nggak ngerasa tegaan, tapi kok sekarang nggak tegaan. Nah ya, nah ini banyak orang yang ngedoain kamu, mungkin ini banyak orang yang sayang sama kamu juga supaya kamu bisa berubah ya. Dan bilang sama kodamnya, jangan tinggal di perut ya, jangan tinggal di perut. Tinggallah di tulang sumsum aja ya. Biar jangan gampang marah, marah mulu, semua yang udah nggak sesuai sama kamu marah aja. Kamu baik sebetulnya, orangnya baik banget. Ini tuh orangnya sabar, kamu sabar, tapi banyak yang memanfaatkan kamu, makanya kamu sekarang gampang marah tuh. Kuat banget energinya ya. Orang baik sebetulnya kamu ini. Doa-doa kamu juga gampang sekali dikabulkan sama semesta ya. Apa yang kamu inginkan ini selalu terlaksana. Hati kamu sebetulnya baik sekali, baik sekali. Cuman memang di sini
karakternya memang tegas, galak, dan juga emang punya insting yang kuat ya, sehingga siapapun yang meremehkan kamu ketahuan sama kamu. Bahkan orang-orang yang deket yang ngaku sayang sama kamu aja kamu bisa bisa tahu gitu loh keadaan hatinya sama kamu kayak gimana. Ya, gretek hati kamu hebat sekali, kuat firasatnya ya. Tapi aku lihat di sini memang kamu adalah orang yang banyak anugerahnya gitu, termasuk mungkin doa-doanya, ucapannya ini banyak yang terlaksana. Ya, ini dikarenakan mungkin kebanyakan dari kamu punya tirakat yang baik, ya, sering melakukan hal-hal yang baik. Jadi walaupun kamu ini galak, tapi kamu itu menjalani kehidupan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kamu lebih kayak paham gitu ya tentang peraturan tentang hidup di semesta ini seperti apa. Bukan harus jadi baik ya, bukan harus selalu menaati aturan agama, bukan harus selalu beribadah, tapi kamu ngerti bagaimana kamu memperlakukan manusia, memperlakukan makhluk hidup ya, baik hewan, tumbuhan, dan juga manusia yang memang harus kita ini bersikap ya selayaknya seperti manusia. Dengan manusia lainnya tuh kamu bisa memanusiakan ya. Kamu tuh sebetulnya juga orangnya memang gampang menangis, gampang bersedih ya. Ini karena mungkin juga kamu udah kecapean secara banyak sekali dari teman-teman yang setengah umurnya ini banyak membantu orang lain, banyak yang berkorban untuk orang lain ya. Orang lain itu bukan orang biasa, tapi orang yang kamu sayang seperti keluarga, teman ya, bahkan mungkin juga pasangan. Saking sayangnya ya kamu kasih banyak kepada mereka, tapi kamu nggak pernah menyisakan buat kamu. Tapi meskipun begitu ya, kamu nggak pernah mengalami kesusahan hidup. Kalaupun pernah itu cuma sekali seumur hidup, dan seterusnya kamu tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan. Di sini sih yang aku lihat ya, teman-teman semua energinya gampang marah, gampang sekali untuk ditakuti orang banyak ya, karena memang ya orangnya ini ya seperti punya teman batin ya, seperti punya teman batin. Jadi kamu tuh nggak takut kesepian, nggak takut dijauhin gitu ya. Jadi bisa bertindak sesuai hati nurani kamu. Kadang kamu aja sama perasaan dengan pikiran tuh saling ribut di sini. Akhirnya mah kerja sama ya, karena udah terbiasa ya, kamu udah kenal, udah belajar dari mungkin dari kecil ya, udah tahu karakter-karakter manusia, udah ngerti. Jadi antara pikiran dan hati itu kadang memang selalu bersama gitu, udah terikat gitu, udah nggak ada lagi rasa penyesalan ya kalau kamu udah menyiksa orang lain karena kesalahan mereka yang mereka berbuat kepada kamu. Dan memang kamu di sini nggak pernah yang namanya tuh mengemis bantuan, sekalipun ada itu hanya sekali seumur hidup. Sekali lagi aku rasain di dua kartu ini bahwa kamu ini bukan tipe orang yang mudah patah semangat ya. Selama ini kamu memang selalu sendiri dan kamu kuat ya, seperti aku bilang tadi, punya teman yang tidak terlihat. Dan itu hanya bisa kamu rasakan di saat sedang dalam keadaan sendiri, dalam keadaan kamu berdoa, atau dalam keadaan kamu suci. Kamu bisa merasakan keberadaannya, kamu bisa merasakan bahwa kamu punya teman selain manusia ya. Dan di sini ada Six of Wands, 3 hari ke depan, 3 hari ke depan. Nih, semua kan bakal kamu lalui dan kamu berhasil. Di sini kamu nggak bakal menangis ya. Kamu nggak bakal menoleh ke belakang untuk kembali ke masalah yang kamu akan lalui ini. Bahkan mungkin juga kamu akan menghindar pergi gitu ya, bersama dengan teman-temanmu yang lain, bersama dengan energimu yang udah kamu kasih ke teman-temanmu, keluargamu, semua yang positif kamu bawa pergi ya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menerima energi positif kamu, karena mereka dengan diam-diam menyalahgunakan kamu ya, diam memanfaatkan kamu, sehingga kamu di sini ya udah akan meninggalkan mereka. Dan nanti ya 3 hari lagi atau mungkin hari ini ya bakal ketahuan dan bakal ngerasain
ini ada orang deket yang berkhianat sama kamu, dan kamu ya memang marah sih, cuman nanti nggak bakal sampai besar banget, dan kamu udah melalui pengalaman kamu sehingga kamu bakal kayak ngejalanin ini dengan sabar, sabar walaupun di sini emosi kamu lagi gede banget ya. Karena di sini ada temperance ya. Kamu udah pernah ngalamin sebelumnya, jadi kamu ngerasa di sini harus bertindak seperti apa yang pernah terjadi di sebelumnya. Di tahun lalu mungkin kamu udah ngerasain ya, kamu dihianati oleh teman dekatmu atau teman yang sudah kamu bantu ya, dan di sini kamu belajar di tahun ini dan kamu mampu mengendalikan emosi kamu untuk tidak marah-marah gitu ya, untuk tidak mengeksekusi di depan orang banyak ya, terhadap orang-orang yang berkhianat atau memanipulasi kamu. Oke, 3 hari ke depan apa yang akan terjadi kepada diri kamu? Apapun itu, guys, ya, yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan ini akan tercapai. Kemungkinan besar kalau teman-teman mau beli kendaraan, mau beli perhiasan, mau beli sesuatu yang udah diidam-idamkan, semoga ya di minggu-minggu ini atau 3 hari ke depan ini semua yang kamu inginkan ini bisa kamu dapatkan. Kemungkinan besar teman-teman yang belum memiliki momongan semoga dapat kabar baik ya, dapat kabar bahagia, semoga ada berita kebahagiaan yang ditunggu-tunggu itu datang ya. Kamu mungkin akan mendapatkan momongan atau ada berita kebahagiaan lainnya yang bakal kamu terima ya, dan semua itu nanti bikin kamu jadi bahagia. Kamu nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa sedih ya, karena kamu sudah memiliki pengalaman dan juga kekuatan yang luar biasa yang datangnya yang kamu dapat dari perjalanan hidup kamu, sehingga kamu udah nggak takut lagi walaupun usia kamu saat ini masih muda. Kamu nggak takut dengan apa yang akan terjadi di depan nanti, nggak takut dengan halangan dan rintangan yang ada ya. Ada house tree. Kunci ya, wow, hebat banget nih. Oke. Nih ya guys, kamu tuh sama siapapun ya, sama pasangan kamu gitu, sama orang tua, sama saudara, siapa aja yang deket sama kamu ya, kamu emang sudah terkenal ya orangnya gampang marah gitu. Tapi meskipun kayak gitu, kamu tuh nggak pernah bisa loh dijauhi sama mereka. Pasti mereka datang lagi selalu saja ya, energi kamu itu nggak bisa buat mereka itu menjauh, butuh kamu terus. Kebanyakan orang-orang yang berkhianat sama kamu pun udahnya nanti pasti akan kembali ke kamu. Kenapa? Karena kamu di sini baik, baik, nyaman, dan kamu menjaga rahasia yang mereka punya. Jadi kamu dapat kepercayaan dari mereka yang membuat mereka ini pada kembali kepada kamu. Termasuk mungkin kalau ada pasangan kamu yang berkhianat, main curang ya, tapi nanti udahnya tuh tobat, bener-bener tobat, nggak bakal ngelakuin kejahatan sama kamu ya, karena udah ngeliat, wih kamu baik banget, rela berkorban banget, mana ada orang yang bisa kayak kamu. Sekali lagi ya, walaupun kamu ini tegas, galak, banyak marah, tapi kamu itu tulus dan juga orangnya baik banget. Kalau udah ngasih gitu ya, kamu punya penghasilan 10, kamu kasih 10, kamu nggak mikir kamu besoknya mau gimana, tapi pasti dapet buat kamu sendiri. Tapi orang yang sudah kamu beri itu tidak bisa memberikan dengan nilai yang sama, bahkan juga sama sekali nggak memberi. Gitu ya, kamu sering banget diperlakukan seperti itu sama mereka, tapi kamu nggak pernah kapok. Nah itulah kenapa mereka selalu datang kembali kepada kamu, karena kamu di sini kerasa banget tulusnya, baiknya, kamu nggak pernah marah di situ. Kecuali mungkin kalau marah, kalau berkhianat yang lain ya mungkin membicarakan yang buruk ya, tapi kalau masalah kebaikan ini kamu nomor satu memang. Cuman memang kamu gampang banget di sini nih, gedeknya sama orang tuh cepet banget ya, karena kamu punya kekuatan yang bisa membaca perasaan orang lain. Itu bukan kekuatan ya, kayak kamu memang udah pandai aja gitu ya, bisa membaca situasi dan karakter orang ya, kamu udah ngerti, jadi udah suhu lah, udah banyak makan
asam garam kehidupan walaupun usia masih muda, tapi masa kecil mungkin banyak kesulitan ya, sehingga kamu dalam perjalanan tahun 2025 ini kebuka semua, kebongkar semua, mana yang baik, mana yang busuk hatinya ya. Tapi apa ya, tapi nanti kembali lagi ke kamu, gitu sih yang aku lihat, kembali terus ke kamu ya, karena mereka nggak nemuin orang seperti kamu di luar sana, dan kebanyakan orang-orang yang datang kembali itu memang adalah orang-orang yang mengalami hidup yang susah, ataupun juga ada mungkin orang-orang kaya tapi mereka punya kesusahan yang lain, dan tempat nyamannya itu adalah di kamu, curhatnya enaknya ya. Kamu tuh penjaga rahasia terbaik yang mereka miliki, dan mereka memang keliru awalnya, nanti lama-lama akan berubah di sini. Ada pohon juga, ada tree, tempat berlindung semua orang ya. Meskipun energinya pemarah ya, tapi kamu tempat berlindung semua orang. Bahkan orang-orang aja ngerasa memang sangat damai deket sama kamu dan kecipratan kebahagiaannya. Kalau kamu kaya ya mereka dapet kecipratan. Kalau kamunya apa namanya, royal gitu ya, mereka tambah-tambah aja banyak deketin kamu. Tapi ya bukan hanya karena royalnya aja kamu, tetapi memang betul-betul kamu itu orang yang baik, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah hidupkan di muka bumi ini. Kamu adalah sosok yang bisa membantu banyak orang. Bukan hanya orang tuamu saja, tetapi saudara-saudara kandungmu, saudara-saudaramu yang lain, bahkan juga orang-orang dan juga pasangan. Jadi kamu tempat berlindung, tempat bernaung mereka dari segala kesusahan dunia. Ya, orangnya kamu bebas di sini. Bebas banget. Kamu nggak suka dikekang, nggak suka apa ya, seperti diatur-atur. Ya bukan karena kamu ini bandel, bukan karena kamu nakal, bukan kamu sok jagoan, bukan, tapi emang kamu di sini nggak suka ya. Kamu suka kebebasan, kamu menjunjung tinggi kebebasan, tapi bukan berarti kamu bisa dikhianati, dibohongi, dikibulin gitu, bukan. Tapi memang teman-teman ini nggak suka gitu ya. Ya diikut campuri lah urusannya sama orang lain gitu ya. Dan kamu juga nggak pernah ikut campur dengan urusan lain selama orang itu tidak bersinggungan dengan kamu. Mereka aman, kecuali mungkin yang bersinggungan sama kamu, yang nyenggol kamu, siap-siap. Kamu bukan orang yang memaafkan sih, kamu emang darahnya emang selalu mendidih ya. Tapi itu juga nggak serta-merta langsung marah ya, kebanyakan kamu juga pikir-pikir dulu gitu ya, karena beberapa dari mereka kemungkinan besar juga memiliki penjagaan gaib ya, yang tentu saja membuat hawa kamu juga kadang bisa marah banget, bisa enggak sama sekali. Jadi tergantung dengan siapa kamu bakal bersinggungan, yang membuat kamu emosi, yang membuat kamu mungkin akan bertindak sadis ya kepada orang-orang itu. Dan di sini ada snake, guys. Siapapun orang yang saat ini jahat sama kamu, sekalipun itu adalah mantanmu, kebanyakan dari mereka pengen balik lagi deket sama kamu. Kenapa? Banyak yang bisa mereka dapatkan dari kamu. Pengetahuan kamu mungkin nggak seberapa, tapi yang dirasakan dari deket sama kamu itu banyak banget, yang membuat mereka juga hidupnya jadi enak ya. Ada snack juga di sini. Emang nggak seneng deket sama kamu karena cerewet, bawel, galak gitu ya, dan juga kamu pendendam. Tapi ya justru energi kamu ini bisa membangkitkan gairah, semangat, dan juga membuat mereka juga nggak tampak lemah. Deket kamu tuh kayak dikasih racun ya, yang akhirnya mereka itu juga ketularan gitu loh marahnya sama kamu. Tapi nggak berani ya nyinggung kamu, karena takut mereka ini ya, takut sekali. Oke, kita lihat lagi di sini ada mouse dan ada waves ya. Kebanyakan masalah ini muncul karena komunikasi dan dari orang-orang terdekat kamu yang selalu saja mengambil manfaat atau keuntungan dari apa yang kamu miliki. Jadi kebanyakan mereka mungkin orang-orang yang gak sopan gitu ya, gak bilang maaf, gak bilang makasih, gak bilang apa kek. Padahal kamu itu sebetulnya orangnya baik. Jadi kamu emang gak suka diabaikan, gak suka
kayak nggak terlihat gitu di mata mereka, kamu nggak suka, orangnya tuh langsung to the point kalau memang ada orang yang udah kamu baik-baikin, bukan karena kamu menjilat ya, tapi memang kewajiban gitu ya, kamu berbuat baik kepada sesama manusia, bukan karena ada sesuatu yang ingin kamu dapatkan dari mereka, yang pada akhirnya mereka-mereka yang cuman pengen numpang ataupun juga cuman pengen dapetin kecipratan senengnya dari kamu tuh akan ketahuan sama kamu kalau yang nggak tulus dan kamu gampang banget buat mengeksekusinya. Kamu bukan orang yang nunda-nunda omongan sih, kalau mau ngomong ya ngomong, kecuali ya yang aku bilang tadi ya, kalau orang-orang tersebut dia punya penjagaan gaib atau memang dari golongan keluarganya seperti apa, itu juga kamu nggak pandang bulu sih, kalau marah ya marah aja. Cuman di sini ya kadang energinya itu keras apa enggaknya ya tergantung itu yang dimiliki oleh orang lain yang terbaca oleh kamu. Dan mungkin juga beberapa dari teman-teman di sini nggak sadar kalau teman-teman punya kekuatan itu. Cuman kamu ngerti aja kenapa setiap kali yang kamu inginkan, yang kamu kerjakan selalu berhasil, selalu didoanya didengerin dan ngerasa itu bahwa normal-normal aja, padahal kamu memang punya ketitipan gitu ya. Ada kekuatan yang nggak kamu ketahui, tapi beberapa dari teman-teman mungkin sadar kalau teman-teman ini mungkin terpilih ya sebagai manusia pilihan, sehingga ujiannya adalah mental dirinya sendiri. Ya kamu udah nggak peduli lagi sih sama pasangan, kamu mau pasangan kamu baik apa enggak, kamu udah nggak peduli, kamu itu pengennya jangan mengganggu apa yang menjadi kesenangan kamu, jangan pernah mengusik gitu ya kebaikan yang udah kamu berikan ya, sekalipun itu sebenarnya salah kalau aku bacakan ya, seharusnya kamu nggak seperti itu, tapi itulah kamu gitu, bahwa karakter kamu seperti itu, padahal itu nggak boleh ya. Jadi kalau nanti tahun ini mungkin tahun pembelajaran buat teman-teman yang nonton di sini ya, untuk menjadi jauh lebih baik. Bukan tahun kesialan, tahun kebangkrutan, bukan. Justru tahun 2025 buat kamu adalah perbaikan dan kamu akan meningkat nanti, kira-kira ada di ya di bulan-bulan Leo, di bulan-bulan Leo lah kamu akan dapat rezeki besar ya, akan mendapatkan sesuatu yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya, entah kamu mau naik jabatan atau kamu mau dapat uang besar atau kamu akan dilamar orang atau kamu akan ditaksir gitu ya, akan ada yang mengungkapkan perasaan hati. Tapi di bulan Juni Juli itu adalah bulan keberkahan ya buat teman-teman yang nonton pada hari ini ya, kemungkinan besar akan ada yang datang rezeki yang besar yang akan menghampiri kamu. Oke, guys, itulah energi kamu di 3 hari ke depan ini. Tetap ya jaga semangatnya, jaga positif pemikirannya, jangan mudah terhasut, jangan mudah terbawa emosi oleh kekuatan kamu ya yang gampang marah. Tekan sampai benar-benar tidak keluar marahnya dan kamu alihkan ke hal-hal yang baik, karena kalau kamu rajin marah pun kodam-kodam kamu yang baik ini akan menjauh ya, karena kegaiban itu yang membatasi itu bukan orang lain, bukannya gaib yang membatasi, tapi kamu yang membatasi diri kamu dengan gaibmu ya, yaitu pikiran kotor, amarah, dan juga kebencian, hawa nafsu. Itu yang bikin kamu terjauhi oleh hal-hal gaib yang melindungi. Sama seperti kita beribadah kepada Tuhan kan, seperti itu yang tidak disukai. Sama pun juga dalam spiritual begitu ya. Oke guys, kita lihat lagi ada pesan apa untuk teman-teman. Kamu dan orang yang kamu cintai aman tuh ya, kamu dan pasangan tuh aman. Kalaupun saat ini kamu LDR atau kamu putus, kemungkinan besar dia sampai dengan detik ini masih sayang sama kamu. Cuman mungkin saja saat ini mereka masih belum bisa melakukan pergerakan karena sedang sibuk dengan urusan, atau memang karakternya dia ini sering banget harus diduluin ya. Oke, lanjut. Oke, beberapa dari teman-teman di sini sebetulnya sedang mendekati akhir siklus ya. Jadi memang lagi didorong untuk berubah nih teman-teman ya. Makanya nanti akan keluar terus emosi dan akan mendorong teman-teman untuk melanjutkan puasa ya. Terus menghindari hal-hal yang negatif, membersihkan diri. Sekali lagi mungkin karena
punya pegangan atau punya teman gaib ya, nanti akan menuntut teman-teman untuk bisa puasa atau sabar. Karena kalau itu nggak dijalani, teman-teman nggak akan bisa menggunakan kekuatan teman-teman untuk membantu orang lain, bahkan untuk diri sendiri akan banyak kekacauan, seret rezeki, dan juga akan susahnya mendapatkan keberuntungan ya. Oke, saat ini semesta akan menguji komitmenmu untuk berubah. Jadi hati-hati, ujiannya adalah diri sendiri ya, tentang emosi diri sendiri. Teman-teman, bawalah cinta kemanapun teman-teman berada, mudah maafkan saja ya, apapun yang tidak sepemikiran dan tidak sejalan, dan semoga teman-teman berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kamu. Jangan sampai hal yang pernah terjadi di masa lalu yang pernah menghancurkan kamu tahun ini pun ikut lagi ya, ketarik energinya. Ya, belajar dari kisah masa lalu kamu atau kisah di tahun 2024 supaya di tahun 2025 ini teman-teman benar-benar sudah melepas energi negatif ya, karena saat ini teman-teman sedang diminta sama semesta saatnya untuk mengambil tindakan saat ini. Jadi mulai berubah untuk tidak marah ya, karena nanti akan banyak nih yang bakal ketahuan, orang-orang yang bohong sama kamu, orang-orang yang manfaatin kamu, orang-orang yang berkhianat sama kamu. Sabar, tarik nafas, puasa aja dulu ya. Persiapan buat puasa Ramadan mending puasa di awal aja dulu. Puasa udah gitu kamu banyak apa ya, anggaplah puasa itu untuk membersihkan dirimu ya, untuk menyambut Ramadan. Jadi belajar untuk tidak marah, belajar untuk menjadi sabar gitu kan, karena kamu juga harus melindungi para gaib yang ada bersama dengan kamu. Kalau kamu marah melulu, mereka akan pergi, bener. Jadinya keberuntungan kamu tuh berkurang karena banyak marah ya guys. Oke, kita lihat ini untuk zodiak siapa aja. Di sini ada Scorpio, ada Aquarius, Sagittarius, Capricorn ya, ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan Leo. Oke, di sini ada Capricorn, Libra, Cancer, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, Leo, Aries, Taurus. Dan angka lahir kamu ada 12, 4, 8, 9, 7, 10, 11, 2, 3, 1, dan 5. Oke, kita lihat inisial kamu ya. Aku hanya kasih 10 aja huruf. H, D, H, D, A, R, M, C, E, S, K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. G, G, dan P. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye teman-teman.